Cerita dimulai dengan seorang wanita yang melihat rudal melesat di langit dan meledak dengan dahsyat tidak jauh dari sana. Sekelompok pemuda yang terkejut oleh suara itu kemudian bergegas keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat mereka melihatnya, terlihat ada 2 jet tempur yang sedang terbang di atas kota. Pemandangan itu bikin kepanikan di antara mereka. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di kota? Kebingungan mereka kemudian berubah jadi rasa khawatir pas mereka nerima telepon dari keluarga yang memberitahu kalau ada kerusuhan gede dan militer sedang turun tangan buat ngatasin situasinya. Awalnya mereka nganggap ini cuma masalah kecil dan gak terlalu dipikirin. Namun, mereka nggak tahu kalau bahaya yang sebenarnya sedang nyamperin mereka sedikit demi sedikit. Sementara itu, Bryce dan David yang mau latihan basket dan mereka kemudian ngelihat ada anjing hitam serem banget berdiri di halaman yang melototin mereka. Anjingnya cuma punya 1 kuping dan jelas banget ada yang aneh dengan dia. Mereka langsung waspada dan bener aja anjingnya langsung nyerang mereka. Untungnya mereka keburu nutup pintu. Pas ngintip dari balik gorden, mereka ngeliat kalau anjingnya lagi nungguin di depan pintu. Dengar ada ribut-ribut, Howard datang buat ngeliat apa yang terjadi. Tapi teman-temannya langsung nyegah dia biar nggak buka pintunya. Ngeliat muka mereka pada pucet, Howard nyoba nenangin mereka. Dia bilang kalau villa ini aman banget dan bilang kalau anjing itu palingan bentar lagi bakal pergi sendiri. Besok paginya, mereka semua kaget banget karena ternyata anjingnya masih ada di situ dan kelihatan makin lapar dan gak ada tanda-tanda mau pergi. Bryce yang udah kesel banget dan gak mau nunggu lagi, mutusin buat keluar dan ngadepin anjing itu. Howard salut dengan keberanian Bryce dan ngasih dia tongkat baseball buat jaga-jaga. Sambil bawa tongkat baseball, Bryce kemudian melangkah keluar. Si anjing langsung nyerang dia dan dengan 1 kali pukulan dia berhasil ngerubuhin anjingnya. Semua orang merasa lega banget. Tapi pas David nyamperin buat ngecek, tiba-tiba anjingnya hidup lagi dan hampir aja ngegigit dia. Untungnya, Howard berhasil ngebunuh anjingnya, nyegah kejadian yang bisa jadi bencana. David ngeliat alamat di kalung anjingnya dan dia ngerasa harus balikin mayatnya ke pemiliknya. David pun langsung cabut pakai mobilnya, tapi pas di tengah jalan, dia kemudian dengar siaran di radio tentang wabah virus. Pemerintah nyuruh semua orang buat stay di dalam rumah dan jangan sampai keluar. Jadi sekarang udah jelas kalau yang terjadi di kota itu bukanlah kerusuhan, melainkan wabah virus zombie, dan anjing gila tadi juga adalah salah satunya. Namun David gak peduli dengan peringatan itu dan terus aja nyetir. Gak lama kemudian, dia ngelihat ada kecelakaan mobil di depan. Ada seorang cewek yang diam dan berdiri di samping mobil. Pas David keluar buat ngecek, tiba-tiba orang itu mulai kejang-kejang dan jalan sempoyongan ke arah dia, sambil jambak-jambak rambutnya sendiri. Ngerasa berbahaya, David pun cepet-cepet balik ke mobilnya, tapi si cewek yang sepertinya udah jadi zombie kemudian loncat ke atas mobil, gedor-gedor kaca depan pakai kepalanya. Untungnya, David berhasil jatuhin dia dan langsung ninggalin zombie itu. David ngebut balik ke villa dan dengan panik nyoba nyeritain apa yang terjadi barusan. Ngelihat muka David yang ketakutan, semua orang pun akhirnya sadar betapa gawatnya situasi saat ini. Mereka pun saling berdebat, apakah mereka harus pergi dari villa atau tetap stay di sini. Pas lagi ribut, tiba-tiba ada zombie yang jebol jendela dan nyerang Howard. Bryce dan David buru-buru narik zombinya, terus Bryce ngehabisin zombinya pakai tongkat baseball, tapi sayangnya Howard udah luka parah. Pacarnya Howard yaitu Charlie, sedih banget, dia meluk Howard sambil nangis. Sementara yang lain juga pada shock berat. Tapi mereka nggak bisa lama-lama berduka karena terlihat lebih banyak zombie lagi yang nyerbu ke arah villa. Sadar mereka nggak punya waktu lagi, mereka pun langsung pada naik ke lantai atas. Pacarnya Bryce yaitu Naomi baru sadar kalau Charlie belum naik ke atas barang mereka, jadi Naomi balik lagi buat jemput dia. Naomi kemudian nemuin Charlie dan bantuin dia naik ke tangga. Di saat bersamaan, terlihat lebih banyak zombie lagi yang berhasil nerobos jendela. Mereka buru-buru lari ke lantai 2, tapi pas nyampe pintu, Charlie langsung mengunci pintunya dan ninggalin Naomi kejebak di luar. Meskipun Naomi teriak-teriak minta tolong, Charlie nggak peduli sama sekali. Bryce yang dengar teriakan pacarnya itu kemudian mau keluar buat nyelamatin, tapi dia ditahan sama David. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya Charlie lah yang udah bikin Naomi harus mengalami nasib sial. Sementara itu, Taylor ngelihat keluar jendela dan sadar kalau zombinya diem aja di luar. Dia ingat dengan apa yang dialami David tadi siang, sehingga mereka pun sadar kalau zombie-zombie itu cuma aktif kalau mendengar suara. Malamnya, Charlie yang sendirian di kamarnya kemudian nyoba manggil Taylor yang ada di kamar sebelah lewat jendela. Namun sialnya, suara itu bikin zombie-zombie di luar pada noleh. Pas mereka mulai ngerusak pintunya, Charlie berhasil ngelawan satu zombie pakai pisau cukur dari kamar mandi. Terus dia manjat keluar jendela dan pindah ke kamar Taylor. Pas sudah aman, Bryce kemudian nanyain Charlie,
kenapa Naomi bisa sampai ketinggalan. Tapi Charlie bohong, nggak ngaku kalau dia sengaja ninggalin Naomi buat mati. Dan alasan sebenarnya dia ngelakuin itu adalah karena Charlie nggak sengaja dengar obrolan antara Howard dan Naomi yang bikin dia curiga kalau Naomi selingkuh dengan Howard. Sementara itu, stok makanan di tempat ini makin menipis, sehingga mereka harus cari cara buat keluar dari villa itu. Pagi berikutnya, mereka semua mulai jalanin rencana buat kabur. David ngiket Suar ke kaki Bryce, terus nyuruh dia ngambil kunci mobil di dapur. Pas Bryce nyampe tangga, dia kemudian ketemu zombie. Untungnya, dia cepet banget reaksinya dan langsung lari ke ruang cuci dan kabur lewat jendela. Dia lompat ke lantai 1 dan lari sekencang-kencangnya dan berhasil ngehindarin zombie-zombie di sepanjang jalan. Bryce pun akhirnya nyampe di dapur, ngambil kunci yang ada di lantai, terus langsung lari ke mobil. Abis ngehindarin beberapa zombie dengan susah payah, dia berhasil masuk ke mobil dan langsung cus pergi, ninggalin zombie-zombie yang mengejar di belakang. Sampai akhirnya, dia nyampe di tempat aman dan nyalain Suar buat ngasih sinyal ke yang lain. Ngelihat sinyal dari Bryce, mereka pun cepet-cepet manjat keluar jendela. Bryce datang buat jemput mereka, namun pas David dan Charlie udah masuk mobil, para zombie kemudian ngelihat mereka. Dan karena panik, Taylor langsung lompat ke atap mobil. Ada zombie yang nyoba manjat juga, tapi Taylor langsung nendang zombinya sampai jatuh. Mereka pun langsung tancap gas, namun sebelum jauh dari villa, tiba-tiba ada zombie yang nongol di tengah jalan. Secara refleks, Bryce langsung banting setir buat ngehindarin dia, bikin mobilnya jungkir balik. Untungnya semua orang baik-baik aja, dan mereka cepet-cepet keluar dari mobil. Tapi, Charlie ternyata kejepit, sehingga mereka terpaksa narik Charlie keluar dari mobil. Dalam keadaan pincang dan luka-luka, mereka berhasil kabur sebelum zombie-zombie itu nyampe ke tempat mereka. Gerombolan zombie itu terus bertambah banyak, sehingga mereka harus nyari tempat berlindung di rumah terdekat. Sambil nyoba nenangin diri, mereka ngelihat luka di kaki Bryce yang parah banget. Dan karena nggak punya peralatan medis yang memadai, mereka cuma bisa ngasih perban seadanya dan berharap yang terbaik. Pas malam tiba, zombie-zombie itu kembali terdiam, bikin mereka bisa tenang sejenak, meskipun mereka tetap waspada sepanjang malam. Pagi berikutnya, David pelan-pelan buka pintu dan ngelihat zombie-zombie itu udah nggak ada di jalanan. Mereka pun langsung pakai kesempatan ini buat keluar dan menuju ke apotek buat ngobatin luka Bryce dengan benar. Di dalam apotek, mereka nemuin penjaga toko yang udah tewas sambil megang radio. Dari radio itu terdengar pesan penyelamatan yang bilang kalau ada helikopter yang bakal jemput survivor setiap hari di universitas terdekat. Tentunya ini kabar yang sangat menggembirakan. Mereka pun langsung mengobati luka Bryce dan berniat cabut ke universitas. Namun pas mereka keluar dari apotek, jalanan yang tadinya sepi mendadak penuh dengan zombie. Mereka pun langsung lari ke gang dan manjat pagar buat kabur. Tapi Charlie yang ada di belakang ketinggalan dan akhirnya diserbu sama zombie-zombie itu. Ngerasa sedih tapi nggak bisa bantu, ketiga orang yang tersisa terpaksa terus lari. Namun pas mereka akhirnya nyampe di gerbang universitas, ternyata tempat itu udah penuh dengan zombie. Bertekad buat nyampe ke helikopter penyelamat tepat waktu, David kemudian ngambil tongkat kayu dan langsung maju. Dia berencana mau narik perhatian zombie-zombie itu, biar dua temennya bisa masuk ke universitas. Dan setelah beberapa saat lari-larian, David akhirnya ketemu lagi dengan teman-temannya. Awalnya mereka mau naik lift buat ke atap, tapi liftnya macet di lantai 4, sehingga mereka terpaksa pakai tangga. Zombie-zombie itu ngejar terus, mereka cuma bisa ngumpet di salah satu lantai. Tapi, pas lagi nutup pintu, jari David kemudian kena gigit zombie. Sambil ngalangin pintu dan siap-siap buat lari lagi, David perlahan mulai berubah. Taylor sedih banget, namun mereka nggak punya pilihan lain selain ninggalin David dan terus lari. Pas mereka pencet tombol lift, David yang udah jadi zombie berhasil nyusul mereka, sehingga Bryce terpaksa ngelawan dia. Namun, zombie-zombie lain juga udah berhasil nerobos pintu. Pas mereka hampir diserbu, liftnya akhirnya datang, dan mereka pun langsung masuk ke dalamnya. Mereka ngira kalau mereka bakalan aman di lantai atas, tapi pas pintu liftnya kebuka, ternyata banyak zombie yang udah nungguin. Untungnya, liftnya berhenti di antara dua lantai, jadi zombie-zombinya nggak bisa langsung masuk. Bryce kemudian manfaatin posisi mereka buat ngelawan zombie-zombie itu, terus mereka berdua manjat keluar ke lantai atasnya. Begitu akhirnya nyampe di atap, mereka kaget banget pas ngelihat helikopternya malah terbang ke gedung lain, dan mereka baru sadar kalau mereka ternyata salah gedung. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa balik lagi ke jalan semula. Begitu nyampe lantai dasar, mereka ngelihat lorong udah penuh dengan zombie. Namun karena mereka nekat pengen naik helikopternya, mereka pun beraniin diri buat nerobos gerombolan zombie itu. Dengan gerombolan zombie yang mengejar dari belakang, Bryce dan Taylor akhirnya berhasil nyampe ke gedung lain. Mereka buru-buru lewatin parkiran dan masuk ke koridor yang aman sambil berusaha ngalangin zombie-zombie di luar. Dan setelah bersihin tangganya,
mereka lari sekencang-kencangnya ke atap gedung. Taylor akhirnya ngelihat cahaya di depan dan langsung mendobrak pintu menuju atap, dan dia bisa ngelihat helikopter penyelamat melayang di atas. Dia pun berteriak minta tolong, sementara Bryce berjuang melawan zombie-zombie yang mengejar dia. Untungnya, kru helikopter ngelihat mereka, dan seorang tentara langsung nembakin zombie yang nyerang Bryce. Setelah mastiin kalau Bryce dan Taylor nggak terinfeksi, tentara itu bantuin mereka naik ke helikopter, dan akhirnya mereka pun bisa ninggalin tempat itu dengan selamat. Atau setidaknya itulah yang ada di pikiran Taylor, karena yang sebenarnya terjadi, helikopter itu udah nggak bisa bawa survivor lagi karena udah penuh, sehingga mereka berdua terpaksa ditinggalkan, dan akhirnya mereka pun tewas dimakan para zombie. Suatu malam di sebuah mall, ada seorang pegawai pria yang lagi asyik masang spanduk. Tapi tiba-tiba ada benda terbang dan jatuh nerobos langit-langit, bikin dia kaget setengah mati. Karena penasaran, dia kemudian ambil senter buat ngeliat lebih dekat dan nemuin gumpalan daging yang gerak-gerak. Pas lagi bengong, bola daging itu tiba-tiba nyerang. Teman kerjanya ngira kalau dia cuma lagi males-malesan aja, tapi pas mereka nyamperin, ternyata si pria tadi udah berubah jadi zombie dan langsung nyerang mereka. Gak lama kemudian, mallnya udah buka. Pengunjung pada ramai berdatangan. Gak ada yang nyangka kalau ini bakal jadi belanja terakhir mereka. Pas lagi bersih-bersih, Chris ngeliat ada peti kayu yang gerak-gerak. Dia ngira kalau itu cuma perbuatan bocil iseng. Dia pun nyamperin buat ngecek. Namun ternyata itu adalah pelanggan yang udah jadi zombie. Pas zombinya nyerang, Chris langsung dorong rak ke arahnya dan berhasil ngalangin jalannya. Tapi baru aja dia ngatur napas, tiba-tiba ada zombie lain yang nangkep dia dari belakang. Dia pun dorong sekuat tenaga, terus ngambil sekantong belanjaan dan ngehantam zombinya sekencang mungkin. Dengar ada keributan, Archie keluar dari ruangannya dan bingung melihat apa yang terjadi. Dia mengira kalau Chris nyerang pelanggan, sehingga dia pun langsung lapor ke manajer mall. Khawatir kalau Chris bakal ngelakuin hal nekat, manajernya yang bernama Jonathan kemudian nyuruh buat ngiket Chris. Dan meskipun Chris udah nyoba ngejelasin kalau ada yang gak beres dengan dua pelanggan itu, tapi gak ada satupun yang percaya dengan dia. Sementara itu, pas ada pegawai lain yang bernama Emmett yang nyamperin buat ngecek pelanggan-pelanggan itu, tiba-tiba si zombinya langsung nyerang Emmett dan ngeluarin tentakel aneh dari mulutnya. Untungnya, Ken yang kebetulan lewat ngelihat kejadiannya dan langsung menghajar zombinya sampai pingsan. Dia pun langsung bawa Emmett ke kantor manajer dan buru-buru jelasin situasi di luar. Tapi Jonathan masih nggak mau percaya. Dia bilang kalau hari ini adalah Black Friday, jadi wajar aja kalau para pelanggan agak brutal rebutan barang diskon. Si supervisornya juga nggak percaya, dan dia nuduh kalau para pegawai itu cuma cari alasan biar bisa malas-malasan. Dan dia malah ngancam mereka semua, kalau sampai malas-malasan, maka gaji mereka bakal dipotong. Brian yang udah nggak sabar lagi dengar omong kosongnya, dia pun langsung nelpon polisi. Tapi berapa kali pun dia coba, panggilannya nggak nyambung-nyambung. Pas itu juga, Emmett mulai kejang-kejang parah, dan keluar busa ijo dari mulutnya. Ngeliat itu, si supervisornya akhirnya mulai panik juga. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Emmett yang udah berubah jadi zombie, kemudian langsung nyerang dia. Dan setelah kejadian itu, barulah semua orang percaya dengan apa yang terjadi. Jonathan takut banget sampai ngumpet di belakang Brian. Marnie ngambil kue dan ngelemparin ke muka zombinya, yang bikin zombinya makin marah. Dan pas keadaannya makin genting, Archie yang jago bela diri langsung maju. Dia ngambil pistol paku dan nembakin beberapa kali ke zombinya, bikin zombinya mundur. Sementara itu, Brian akhirnya berhasil terhubung ke polisi. Tapi, dia malah dapat info dari operatornya yang bilang kalau orang-orang di mana-mana udah pada jadi gila dan nyaranin mereka buat cari cara nyelamatin diri sendiri. Panggilan pun kemudian terputus dengan suara jeritan yang mengerikan. Sadar keadaan makin berbahaya, mereka pun buru-buru ngelepasin Chris dan siap-siap cabut dari mall. Namun, Jonathan ngotot buat stay di mall karena menurutnya paling aman, sampai ketika si supervisor yang udah jadi zombie kemudian nyerang dia. Pas mereka nyampe di area belanja utama, ternyata tempat itu udah penuh dengan zombie. Jelas banget kabur dari sini nggak bakal gampang. Di bawah komando Archie, mereka kemudian mecah timnya. Ken bawa orang tua dan yang luka buat ngumpet di kantor, sementara Archie mimpin kelompok lain buat ngebersihin zombie-zombie di mall. Mereka berencana mau nyerang zombie secara diam-diam, tapi Brian malah nggak sengaja bikin suara, bikin zombinya sadar dengan keberadaan mereka. Untungnya, Archie berhasil ngebantai zombinya dengan satu tembakan. Setelah beres ngebersihin zombie-zombie yang tersisa, mereka kemudian nutup semua pintu keamanannya sehingga area utama mall jadi zona aman. Tapi,
rencana kabur mereka langsung berantakan pas ngelihat gerombolan zombie yang bejibun ngerubungin mall. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun mutusin buat bertahan di dalam aja sambil berharap ada tim penyelamat yang datang. Karena setidaknya di sini mereka nggak perlu khawatir bakal kehabisan makanan. Nggak lama kemudian, ada mobil polisi yang menuju ke arah mall. Buat sesaat, mereka ngira kalau mereka bakal selamat. Tapi mobil itu malah nabrak salah satu jendela mall, bikin zombie-zombie di luar mulai masuk berbondong-bondong. Sadar kalau mereka sekali lagi dalam bahaya, mereka pun langsung lari kocar-kacir. Pas lagi lari, tiba-tiba ada zombie yang nongol dari samping dan nyergap Chris sampai jatuh. Untungnya, Archie langsung nolongin Chris, tapi dia justru kena tangkap sama zombie lain. Archie kemudian nyuruh Chris buat pergi duluan. Pas Chris lari, Archie dengan lihainya nyerang zombinya sampai akhirnya dia berhasil ngebunuh si zombie. Namun nahasnya, Archie yang lengah kemudian kena serangan dari zombie lain dan akhirnya dia pun tewas. Namun berkat pengorbanan Archie barusan, bikin Chris akhirnya bisa nyusul yang lain dan sampai ke gudang dengan selamat. Tapi, tanpa sepengetahuannya, ternyata ada zombie yang mengikuti dia dari belakang. Mereka langsung panik dan cepet-cepet nutup pintu biar nggak ada lagi zombie yang masuk. Marnie langsung ambil kunci Inggris dan ngehantam kepala zombinya berkali-kali sampai dirasa udah nggak gerak lagi. Pas mereka mau istirahat bentar, tiba-tiba mallnya mati lampu. Untungnya, di gudang itu banyak stok glow stick. Sementara itu, Marnie ngelihat sesuatu yang bikin merinding di aula utama mall. Terlihat gumpalan daging yang ada di awal film tadi, sekarang tumbuh dengan cepat banget. Sadar kalau tinggal di gudang bukanlah solusi jangka panjang, mereka pun mulai panik. Tapi, Jonathan yang keras kepala tetap nggak mau pergi dalam mall. Namun keadaan jadi lebih gawat lagi, karena zombie-zombie itu mulai berevolusi lagi. Mereka semua kebingungan, gimana caranya ngalahin sesuatu yang nggak bisa mati-mati. Zombie-zombie itu kemudian ngerubuhin rak, misahin kelompok mereka, dan siap-siap ngebantai mereka satu persatu. Ken jadi orang pertama yang jadi sasaran. Zombie nangkep dia, terus ngelempar dia ke sana kemari. Brian yang melihat Ken kesusahan kemudian nyoba bantuin, tapi malah bikin zombinya makin deket sama Ken. Pas lagi kacau-kacaunya, tangan Ken terluka. Meskipun kesakitan, Ken berhasil berdiri lagi dan ngambil kunci Inggris. Dengan sisa-sisa tenaganya, dia ngasih pukulan mematikan ke zombinya. Pas yang lain nyamperin dia, Ken nyuruh agar jangan mendekat. Dia curiga kalau luka di lengannya itu bekas gigitan zombie. Dan karena takut kalau dia bakal berubah dan nyakitin teman-temannya, Ken kemudian minta mereka buat ninggalin dia di situ aja. Dia ngasih mereka tang dan nyuruh mereka kabur lewat pintu belakang gudang. Dan dengan berat hati, mereka pun terpaksa ninggalin Ken. Setelah susah payah ngebuka rantai pintu dan ngangkat rolling door, mereka baru sadar kalau pintu belakangnya itu nyambung langsung ke bagian belakang truk pengiriman. Mereka ngelihat ada jendela kecil di atap truknya. Kalau ada yang bisa manjat lewat situ dan nyampe ke kursi pengemudi, mereka bisa nyetir truk itu buat kabur. Dan tugas itu cocok banget buat Chris. Chris kemudian manjat lewat jendela kecil di atap, tapi tiba-tiba ada zombie ngeliat dia. Namun anehnya, si zombinya nggak nyerang Chris, dia balik badan dan terus pergi. Pas Chris ngira kalau dia udah aman, tiba-tiba gerombolan zombie langsung mengerubungi dia. Ternyata, si zombie tadi pergi buat manggil teman-temannya. Karena panik, Chris langsung masuk ke kursi pengemudi truk. Tapi sayangnya, dia nggak tahu cara nyetir truk kayak gini. Ngelihat segerombolan zombie makin deket, Chris buru-buru mundur lagi ke bagian kargo truk. Dan pas yang lain tahu kalau Chris nggak bisa nyetir, Jonathan pun langsung marah-marah. Namun suara Jonathan yang keras itu bikin zombie-zombie di luar pada sadar dengan keberadaan mereka. Tiba-tiba, ada zombie yang berhasil masuk dari samping truk dan nangkep Marnie. Untungnya, Chris langsung ambil tang dan berhasil motong cakar zombinya. Namun, mereka sadar kalau truknya nggak bakalan bisa bertahan lebih lama lagi. Sadar kalau rencananya udah gagal, mereka pun mutusin buat ninggalin truk itu dan balik lagi ke dalam gudang. Begitu masuk, mereka langsung naik ke atap, berharap bisa nemuin jalan keluar dari sana. Tapi, yang mereka lihat malah bikin ngeri. Gumpalan daging yang mengerikan itu udah berhasil jebol jendela di atap. Jonathan sedih banget ngelihat mall kesayangannya udah hancur, karena mall ini adalah hasil kerja kerasnya seumur hidup. Dalam keputusasaannya, dia ambil keputusan nekat. Dia buka jendela di atap dan loncat masuk ke dalam mall, berniat buat ngelawan monster itu. Gumpalan daging itu terus tumbuh, bikin 3 orang yang tersisa sadar kalau mereka harus cepet-cepet kabur dari atap. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun loncat ke tempat sampah di bawah. Dan beruntungnya, mereka mendarat dengan selamat. Namun, begitu mereka keluar dari tempat sampah, mereka ngelihat pemandangan yang bikin merinding. Gumpalan daging itu udah ngerambah seluruh mall dan berubah jadi zombie raksasa. Syok berat, mereka bertiga cuma bisa diam mematung, sadar kalau kemungkinan mereka buat selamat udah tipis banget.
Dalam usaha terakhir buat ngulur waktu, Brian nyoba negosiasi sama zombie raksasa itu, tapi percuma, zombinya malah ngibasin dia kayak seekor lalat. Chris dan Marnie ngerasa mereka udah nggak punya pilihan lain dan cuman bisa pasrah. Namun tiba-tiba, Ken muncul dari dalam mall. Ternyata selama ini dia nunggu tanda-tanda infeksi zombie di tangannya tadi, dan ternyata nggak terjadi apa-apa, yang artinya kemungkinan lukanya tadi adalah akibat goresan doang. Ken kemudian ngeluarin kunci mobilnya dan berniat ngebawa mereka semua kabur dari situ. Tapi pas mereka mau pergi, zombie raksasa itu ngelempar bongkahan beton ke arah mereka, bikin mereka hampir aja ketimpa. Dan karena mereka sekarang nggak bisa kabur, mereka pun mutusin buat ngelawan makhluk itu. Ken teriak-teriak buat ngalihin perhatian zombinya. Sementara itu, Chris lari ke forklift yang ada di dekat situ, dan ngendarain forklift itu langsung ke arah zombinya. Zombinya yang sadar kemudian nembakin lidah raksasanya dan nangkep forkliftnya. Pas momennya tepat, Chris lepas gas dan loncat keluar dari forklift. Forklift itu pun ketarik tepat ke arah mata zombinya, bikin dia hilang keseimbangan dan jatuh terbakar di dalam gedung mall. Mereka pun cepet-cepet masuk ke dalam mobil dan cus dari tempat itu, tapi di kejauhan juga terlihat ada zombie raksasa lainnya. Cerita berlatar 20 tahun setelah kiamat zombie, sekarang virusnya udah lumayan terkendali, tapi masih banyak zombie berkeliaran di dunia. Namun, para kaum kapitalis ngelihat ini sebagai peluang bisnis, mereka berniat bikin atraksi unik di pulau terpencil. Pulau itu disulap jadi resort bintang 5 bertema zombie. Pengunjung yang datang bisa beli tiket buat ngerasain sensasi nembak zombie beneran. Beberapa saat kemudian, ada beberapa pengunjung yang datang. 2 orang pemula ini lagi asik nembakin para zombie, meskipun tembakan mereka meleset semua. Tapi berbeda dengan Louis, jelas banget kelihatan kalau dia pemain berpengalaman. Dia ngasih senjatanya ke pacarnya yang bernama Melanie, terus dengan sabar ngajarin dia cara ngebidik dan nembak. Tapi, pas Melanie ngincer zombinya, dia jadi ragu-ragu pas ngeliat tatapan mata zombinya. Beda dengan Archer, dengan ekspresi datar, dia pencet pelatuknya dan nembak tepat sasaran, bikin semua orang kagum dengan kemampuan nembaknya. Pas sore menjelang, pemandu wisata nganterin para pengunjung ke tempat camping buat nginep. Semua orang kayaknya lagi seneng-seneng, tapi Melanie masih khawatir. Ada perasaan gak enak yang gak bisa dia hilangin. Dan bener aja, kekhawatirannya ternyata jadi kenyataan. Ruang kontrol ngalamin kerusakan parah, bikin sistem keamanan error dan semua zombinya lepas. Beberapa pengunjung masih ada di luar, gak sadar dengan bahaya yang lagi ngincer mereka. Pas mereka mau balik ke tempat camping, tiba-tiba ada zombie nongol dari belakang dan gigit salah satu pengunjung. Pengunjung lain pada ketakutan, sehingga mereka langsung masuk ke mobil dan ngebut pergi. Zombie-zombie pun langsung menyerbu area hiburan, bikin tempat itu jadi kayak neraka. Sementara semua orang pada berusaha kabur sekuat tenaga. Sadar kalau situasinya udah nggak bisa dikendaliin, para teknisi di ruang kontrol juga mau ikutan kabur. Tapi sayangnya, mereka malah lari ke arah gerombolan zombie di pintu keluar. Pas zombie-zombie udah masuk di ruang kontrol, Sadie nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Resort yang dia kelola dengan rapi, sekarang berubah jadi berantakan parah. Di tengah rasa terkejutnya, Sadie ngelihat satu zombie yang nunjuk-nunjuk dia sambil marah-marah. Kayaknya zombie ini dendam sama dia. Gak siap dengan situasi kayak gini, Sadie langsung masuk ke ruangan terdekat buat nyari tempat sembunyi. Dia ngunci diri di dalam, gak peduli dengan nasib karyawan-karyawannya di luar, yang penting dia aman. Sementara itu, Melanie yang masih di tempat camping, sama sekali gak tahu kalau ada bahaya yang terjadi. Pas dia lagi asik ngobrol dengan Valerie, tiba-tiba dia ngelihat ekspresi Valerie berubah jadi serius. Melanie pun noleh dan dia ngelihat ada zombie. Valerie yang belum pernah ngebunuh zombie, ragu-ragu buat nembak. Untungnya, Archer langsung maju dan nembak zombie itu tepat waktu. Para pengunjung awalnya pada ngira kalau itu adalah efek spesial di resort, tapi pemandu wisatanya ngerasa ada yang gak beres. Mereka gak mungkin ngelakuin hal kayak gini. Dia kemudian nyalain lampu di atap mobil dan nyorotin sekitar, dan barulah kelihatan kalau para zombie udah ada di mana-mana. Mereka semua baru sadar kalau situasinya udah gawat, sehingga mereka langsung nembakin zombie-zombie yang mendekat. Pemandu wisatanya coba nyalain mobil buat kabur, tapi ternyata mobilnya udah rusak. Dia nyoba ngubungin ruang kontrol, tapi nggak ada jawaban, sehingga mereka cuma bisa ngandelin diri mereka sendiri buat bertahan hidup. Jumlah zombinya banyak banget dan hampir ngerubungin seluruh tempat camping. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun nyoba naik ke atap mobil. Tapi salah satu cowok kena gigit di tangannya dan akhirnya dia tewas mengenaskan. Untungnya, senjata mereka cukup kuat dan mereka akhirnya berhasil ngebantai semua zombie setelah beberapa saat. Kematian teman mereka bikin suasana jadi suram
dan mereka berdiam diri di atap mobil sampai subuh. Pas matahari udah terbit, Archer nanya soal sisa peluru mereka, dan semuanya pada bilang kalau pelurunya udah hampir habis. Louis ngusulin buat nunggu penyelamat aja, tapi pemandu wisatanya bilang kalau nggak bakal ada yang datang nyelamatin. Karena kalau terjadi keadaan darurat, seluruh pulau bakal otomatis ditutup, dan markas bakal ngebom seluruh pulau dalam waktu 2,5 jam. Satu-satunya cara buat kabur adalah nyampe ke pusat kontrol, yang jaraknya beberapa kilometer dari situ. Pemandu wisatanya kemudian ngeluarin peta dan nunjukin rute kabur terdekat. Dia ngeyakinin mereka kalau nggak ada halangan, mereka harusnya bisa nyampe ke tempat aman. Mereka pun langsung berangkat, dan nggak lama kemudian nyampe di pagar pelindung. Tapi gerombolan zombie udah deket banget di belakang mereka. Archer nyuruh yang lain pergi duluan, sementara dia sama pemandu wisatanya bakal stay di belakang buat ngelindungin mereka. Pas Melanie lagi lewat, tiba-tiba ada zombie yang nyerang dia dari dalam mobil, tapi Valerie cepet-cepet nembak zombinya. Setelah semuanya udah aman di seberang, Archer kemudian ikutan nyebrang. Tapi ternyata di sisi ini juga ada zombinya. Pemandu wisatanya kegigit di leher, dan sebelum ada yang bisa ngapa-ngapain, Louis langsung nembak dia. Tindakan tiba-tiba ini bikin Melanie takut banget. Louis coba jelasin, tapi Melanie ngerasa dia terlalu kejam. Namun Archer setuju dengan tindakan Louis. Katanya di dunia kayak gini, tindakan kayak gitu memang perlu. Dengar itu, Melanie cuman bisa tersenyum kecut. Beberapa saat kemudian, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, akhirnya mereka nyampe di pusat kontrol. Pas lagi ngelewatin bangunan yang udah ditinggalkan, terdengar suara geraman zombie memenuhi udara. Karena takut, mereka pun langsung sembunyi di sebuah ruangan buat nenangin diri. Dengan segerombolan besar zombie yang makin deket, mereka harus cepet-cepet bergerak. Archer keluar duluan buat mastiin keadaan aman, setelah itu diikuti sama Louis dan Melanie. Pas Valerie dan Jack mau nyusul, tapi ternyata koridornya udah penuh dengan zombie, sehingga mereka terpaksa berpisah. Mereka mengitari gerombolan zombie dan nyampe di pintu belakang, dan di sana mereka nemuin zombie yang diikat. Valerie berhasil lolos dengan aman, tapi pas tiba giliran Jack, zombinya tiba-tiba kebangun. Dan ketika Valerie berusaha mati-matian buat nyelamatin Jack, namun dia justru kena gigit. Dan tahu akibatnya kalau digigit zombie, Valerie kemudian milih buat ngadepin gerombolan zombie sendirian, ngasih yang lain waktu buat nyelamatin diri. Setelah nunggu lama banget, akhirnya mereka bertiga ngeliat Jack, tapi dia lagi dikejar sama gerombolan zombie yang banyak banget. Mereka bertiga langsung melewati pagar, dan begitu Jack udah aman di dalam, Melanie langsung nutup pintu besinya, pas banget sebelum mereka kena serbu. Melanie kemudian nyamperin Jack buat nanyain Valerie, dan Jack ngasih tahu kalau Valerie nggak selamat. Mereka berempat akhirnya nyampe di pusat kontrol dan ngebuka pintu baja, tapi ruangan itu gelap banget. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun terpaksa masuk aja, walau suasananya bikin merinding. Di tengah jalan, tiba-tiba koridornya nyala lampu merah, dan hawa panas mulai mengisi lorong itu. Archer kemudian ngebungkus tangannya pakai baju buat ngelindungin dari panas, dan akhirnya berhasil ngebuka penghalang panas itu. Mereka kemudian nyebrang ke ruangan lain, ngira kalau udah aman, tapi tiba-tiba ada zombie yang jatuh dari atas dan langsung gigit Jack. Archer kemudian ngebunuh zombinya, tapi sayangnya Jack udah nggak ketolong lagi. Sekarang cuma tinggal 3 orang yang selamat, mereka pun masuk ke ruangan berikutnya yang gede banget dan berisi tenda-tenda yang sangat banyak. Ternyata sebelum jadi resort, pulau ini dulunya adalah kamp pengungsian. Dan itulah rahasianya, kenapa jumlah zombie di pulau ini nggak habis-habis, yaitu karena pemilik resort dengan sengaja ngubah para pengungsi jadi zombie agar bisnis mereka terus berjalan. Pas lagi ngebahas soal itu, segerombolan zombie tiba-tiba keluar dari tenda-tenda itu, sehingga mereka bertiga harus kabur lagi. Archer coba nutup pintunya, tapi dia malah ketangkep sama zombie-zombie yang mengejar. Melanie langsung bantuin dia, tapi Louis bukannya bantuin, dia malah manjat rantai dan kabur ninggalin mereka. Ngerti kalau keadaannya udah gawat banget, Archer kemudian nyuruh Melanie buat kabur duluan dan berjanji kalau dia bakal nyusul. Tapi pas Melanie udah aman, Archer ternyata milih buat stay di situ. Dia tahu kalau dia nggak bisa kabur dan nyuruh Melanie buat pastiin kejahatan resort itu terungkap ke seluruh dunia. Archer pun akhirnya tewas dimakan oleh para zombie-zombie itu. Dengan waktu tersisa 16 menit sebelum ledakan terjadi, Melanie ngikutin tanda panah ke arah kantor. Namun sialnya, tempat itu juga penuh banget dengan zombie. Pas dia mau kabur, Louis nongol di pintu dan langsung nutup pintunya. Dia kemudian minta maaf dan ngaku kalau dia udah kena gigit juga. Melanie kemudian nodongin pistol ke arahnya, tapi dia ragu-ragu buat nembak. Dan karena nggak tega buat ngebunuh pacarnya itu, dia pun ngasih pistolnya ke Louis. Ngerti maksud Melanie, Louis kemudian ngambil pistolnya dan mengakhiri hidupnya sendiri.
Melanie cepet-cepet ngambil pistolnya dan kabur sebelum zombie-zombie nyampe ke dia. Melanie lari secepatnya ngelewatin gedung itu sampai akhirnya tiba di ruang kontrol. Dan di sana dia langsung ditarik Sadie yang sedang sembunyi. Waktu sekarang tinggal 5 menit lagi sebelum tempat itu meledak. Sadie kemudian ngasih tahu Melanie soal jalan kabur darurat meskipun jalannya penuh zombie. Dan buat sampai ke sana, mereka harus ngalihin perhatian zombie-zombie itu dulu. Tapi Melanie yang marah banget dengan perbuatan Sadie sebagai dalang di balik resort zombie, dia pun gak mau kerjasama. Suasana makin tegang, Sadie nyoba ngerebut pistol dari Melanie. Tapi suara ribut mereka malah bikin zombie-zombie makin deket. Pas Sadie berhasil ngambil pistolnya, pintunya jebol dan dia pun langsung dicabik-cabik sama zombie-zombie itu. Sementara Melanie langsung pakai kesempatan itu buat melarikan diri. Pas hitungan mundur menuju ledakan mencapai 0, Melanie ngibrit keluar dari ruang kontrol dengan gerombolan zombie yang mengejar di belakangnya. Pesawat militer yang ditugasin buat ngebom pulau itu datang tepat waktu, puluhan bom mulai berjatuhan dan ngehancurin seluruh area. Dengan nekat, Melanie loncat ke laut, pas banget sebelum dia kena ledakan. Dia noleh ke belakang dan ngelihat pulau itu udah jadi lautan api, sebuah pemandangan yang mengerikan, sekaligus jadi akhir dari semuanya. Beberapa saat kemudian, helikopter penyelamat pun datang dan ngebawa Melanie balik ke kota. Dan setelah kejadian itu, Melanie kemudian ngungkapin semua kejahatan yang terjadi di resort itu, bikin heboh semua masyarakat. Cerita dimulai dengan seorang pria yang bernama Desmond, yang seperti biasa datang telat ke kantor. Tapi, dia nggak sadar kalau satpam hari ini kelihatan agak sedikit beda. Dia juga nggak lihat ada bercak darah di pintu lift, fokusnya cuman absen masuk kerja aja. Pas masuk kantor, dia lewat gitu aja di samping 2 mayat yang tergeletak di lantai dan langsung menuju ke mejanya. Tapi, baru aja dia duduk, manajernya yang bernama Adam kemudian manggil dia ke ruangannya. Desmond yang udah biasa diceramahin karena sering telat, justru kaget banget karena Adam nggak ngomel hari ini. Adam malah lagi asik ngeruncingin pensil, tatapannya tajam banget, letak di lantai, dan badannya penuh dengan pensil. Desmond langsung ketakutan setengah mati ngeliat itu, dan belum sempat bereaksi, Adam kemudian ngelempar dia keluar dari ruangan dengan kesurupan. Terus, rekan kerjanya itu minum sebotol energy drink di mejanya. Desmond kemudian inget kalau kemarin dia lihat banyak banget minuman energy drink kayak gitu, dan dia jadi mikir, apa jangan-jangan minuman itu ada hubungannya dengan semua kegilaan ini. Tapi, proyeknya kemudian langsung marah dan tenaganya jadi seperti berlipat ganda gitu. Dia ngelempar Desmond beberapa meter sampai nabrak tembok. Desmond panik banget, dia kemudian ngambil papan kayu di dekatnya dan ngehantam rekan kerjanya itu sekenceng-kencengnya, bikin rekan kerjanya langsung roboh nggak bernyawa. Desmond yang masih shock abis kejadian tadi, kemudian nyelinap ke sebuah ruangan dan mikir, kenapa semua orang jadi gila kerja terus-menerus tanpa henti. Tiba-tiba Desmond punya ide, yaitu dia nyoba buat pura-pura sibuk kerja juga. Dan ternyata strategi ini berhasil, bikin dia akhirnya berhasil kabur dari kantor. Tapi, pas sampai pintu keluar, Desmond baru inget kalau pacarnya yaitu Samantha masih berada di dalam. Desmond nyoba ngumpulin keberanian, karena dia berniat balik masuk ke dalam lagi. Untungnya, Samantha lagi di kantor pribadinya, dia pakai headphone, jadi dia nggak sadar akan kekacauan yang terjadi di luar. Tapi, dia mau nyingkirin minuman itu, tapi malah tumpah semua ke mejanya. Kayaknya Samantha belum minum banyak, soalnya dia belum berubah sepenuhnya. Desmond yang berusaha benerin keadaan, malah bikin Samantha makin kesel, sehingga dia pun kena gebuk lagi. Pas situasinya makin kacau, Desmond terpaksa bikin Samantha pingsan. Dan biar Samantha nggak berubah lagi, Desmond kemudian mengikat dia. Pas Samantha bangun, dia bingung dan nggak tahu apa yang udah terjadi. Desmond niatnya mau keluar gedung dulu dan jelasin semuanya nanti. Tapi, pas dia sampai tangga darurat, dia ngelihat gerombolan zombie yang mau naik ke atas. Desmond langsung mundur dan ngumpet di ruangan di dekat situ. Tapi baru aja nutup pintu, dia kemudian dengar ada gerakan di belakangnya. Tiba-tiba ada cowok yang nangkep dia, tapi untungnya itu bukan zombie, melainkan rekan kerjanya yang bernama Morat, yang ternyata belum minum energy drink tadi. Setelah mastiin kalau mereka berdua aman, mereka kemudian mutusin buat kerjasama. Begitu zombie-zombie udah pergi dari kantor, Desmond, Morat, dan Samantha kemudian dengan hati-hati nyoba nyamperin tangga darurat lagi. Dan karena pemandangan yang mereka lihat serem banget, mereka pun terpaksa nyari jalan lain. Mereka nyoba naik lift, tapi sayangnya nggak berfungsi. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah saluran ventilasi, tapi setelah beberapa saat bersusah payah nyoba masukin Samantha ke dalam, mereka akhirnya nyerah dan mutusin buat pecahin jendela aja. Desmond kemudian ngambil printer dan ngehantam kaca jendela, tapi mereka kaget banget
karena kacanya nggak pecah dan malah ngidupin sistem keamanan yang bikin seluruh gedung ketutup pakai lapisan baja. Karena ini adalah perusahaan senjata, sehingga sistem keamanannya super ketat. Sekarang, cuma petinggi perusahaan doang yang bisa ngebuka gedungnya, yang berarti mereka harus ngelewatin lantai-lantai penuh zombie buat nyampe ke lantai atas. Ngelihat zombie-zombie itu saling serang, Desmond kemudian inget ide dia sebelumnya, yaitu mereka bertiga berpura-pura jadi zombie dan akhirnya berhasil nyampe ke bagian HRD. Dan ternyata, cewek-cewek di situ udah pada berubah jadi zombie dan nyerangin bapak-bapak tua yang bernama Landworth. Desmond kemudian punya rencana, yaitu pakai intercom buat ngumumin liburan palsu, yang akhirnya berhasil ngalihin perhatian zombie-zombie itu dan nyelamatin Landworth. Sekarang, mereka tinggal lewat bagian penjualan buat nyampe ke kantor eksekutif. Tapi, pegawainya di sini agresif banget, mungkin karena stres ngadepin para pelanggan. Dan karena nggak ada pilihan lain, mereka pun nyiapin diri buat nerobos para zombinya. Mereka kemudian masuk ke gudang dan bikin senjata seadanya. Dan karena jumlah zombinya banyak banget, mereka terpaksa ngelepasin Samantha sebentar. Pas sudah siap tempur, mereka terlihat gugup banget waktu keluar dari gudang. Namun, meskipun situasinya sulit, ternyata skill bertarung mereka lumayan juga, bahkan bisa ngalahin zombie-zombie itu. Khususnya Samantha yang jadi kuat banget karena efek minuman energy drink yang diminumnya, bikin dia gampang banget ngalahin beberapa zombie. Di tengah kekacauan, ada seorang survivor yang nyerang Desmond dan nanya, apa dia udah minum energy drink itu? Tapi, Morat yang mengira survivor itu adalah zombie, secara refleks mengayunkan kapaknya dan ngebunuh dia seketika. Sebuah kesalahan yang tragis, tapi Desmond gak nyalahin dia, karena Morat cuma berniat mau nyelamatin dia. Pas mereka ngelihat mayat-mayat zombie bergelimpangan di sekitar, mereka lumayan kaget dengan kemampuan mereka. Tapi, gak ada waktu buat bengong. Mereka pun bergegas sampai di pintu kantor eksekutif yang bernama Franklin. Franklin curiga kalau mereka udah ketularan, tapi si petugas kebersihan malah dengan santainya buka pintunya, sehingga mereka pun langsung masuk ke dalam kantornya. Suasananya langsung tegang seketika, tapi nggak lama kemudian mereka saling nurunin senjata dan nyoba berdiskusi. Dari obrolan tersebut, mereka tahu kalau masalahnya memang gara-gara minuman energy drink itu, yang sebenarnya itu ditujukan buat para militer. Tapi, Franklin sendiri nggak tahu kenapa minuman itu bisa nyampe di perusahaan. Pas lagi diskusi, tiba-tiba Adam muncul sambil dikawal sama pegawai-pegawai zombie lainnya. Muka mereka kelihatan marah banget. Adam ngamuk ke Franklin, nuntut kenaikan gaji buat semua pegawainya. Atau kalau enggak, maka bakal ada akibatnya. Tapi, Franklin cuma nyengir doang, dan gak mau nurutin permintaan mereka. Sikapnya itu bikin Adam makin ngamuk, sehingga dia mimpin para pegawai buat nyerang dengan brutal, bikin para eksekutif panik total. Desmond cepet-cepet pakai meja buat ngalangin pintu. Pas itu juga, Landworth nongol sambil megang minuman. Pas dia dengar omongan Adam zombie tadi, dia juga mau ikutan berjuang bareng mereka, tapi begitu dia keluar, dia justru langsung diserang, karena dia belum berubah jadi zombie. Dengan gerombolan zombie yang bentar lagi mau nerobos masuk, Desmond dan Morat langsung mundur ke ruangan dalam. Franklin berhasil ngebantai satu zombie pakai senapan, tapi zombinya terlalu banyak, sehingga dia pun terpaksa mundur. Dua anggota dewan langsung diserbu dan dimakan. Terus gerombolan zombie itu berhasil nerobos pintu. Meskipun punya senapan, Franklin gak bisa nahan serangan zombie yang gak ada habisnya. Pas dia mau ngisi ulang peluru, tiba-tiba manajernya langsung nebas tangannya. Tapi, meskipun udah ngabisin Franklin, Adam kelihatan masih belum puas. Dia berniat buat nyebarin infeksi zombie itu ke dunia luar. Adam mau pakai tangan eksekutif yang putus itu buat buka sistem keamanannya. Dia ninggalin beberapa anak buah buat ngurusin Desmond dan Morat. Tapi untungnya Desmond ngambil senapannya, Samantha semakin parah, sehingga mereka harus cepet-cepet nemuin penawarnya. Mereka bawa Samantha ke bagian penelitian dan ketemu kepala ilmuannya yang bernama Marcus. Dan setelah didesak Desmond, Marcus pun akhirnya ngaku. Minuman itu aslinya produk militer buat ningkatin performa tentara. Tapi produksi kemarin mengalami cacat produksi, dan ada ilmuwan yang kesel karena nggak naik gaji, sehingga dia kemudian ngasih minuman itu ke pegawai-pegawai sebagai balas dendam. Untungnya, mereka punya penawarnya, tapi disimpan di gudang bawah tanah yang sekarang udah penuh dengan zombie. Buat nyelamatin Samantha, Desmond dan Morat kemudian pergi ke ruang pameran dan ngambil senjata dari lemari pajangan. Dan pas udah siap tempur, mereka pun langsung menuju gudang. Di sana mereka ngelihat Adam sedang nyuci otak para zombie. Tapi, Adam kemudian ngelihat mereka melalui CCTV dan nyuruh segerombolan zombie buat nyerbu ke arah mereka. Tahu akan hal itu, mereka berdua cepet-cepet nyari tempat buat ngumpet. Zombie-zombie itu pada nyari mereka kemana-mana, sementara Desmond pakai minuman itu buat ngalih minuman. Desmond langsung nembakin,
dan berhasil ngebantai banyak banget zombie dalam sekejap. Mereka terus ngelawan zombie-zombie yang tersisa sampai akhirnya berhasil nemuin penawarnya. Namun tiba-tiba Adam muncul pakai baju robot gede banget dan nembakin mereka berdua. Desmond kena ledakannya, tapi untungnya nggak luka parah. Dan karena senjata robot itu kuat banget, Desmond dan Murad pun terpaksa mundur. Dan karena mereka sekarang udah punya penawarnya, Desmond kemudian ngelempar ke Murad, nyuruh dia nyelamatin Samantha, sementara Desmond bakal berusaha nahan Adam. Desmond kemudian ngolok-ngolok Adam buat ngalihin perhatiannya, tapi pas dia lari, tiba-tiba muncul zombie yang nyerang dia, sementara Adam udah ngincer dia. Beberapa saat kemudian, Samantha yang udah minum penawarnya, kemudian datang tepat waktu buat nyelamatin Desmond. Mereka bertiga pun langsung kabur sambil masang bahan peledak di sepanjang jalan. Pas Adam udah masuk ke zona ledakan, Desmond kemudian pencet detonatornya, tapi ternyata nggak ada yang terjadi. Ternyata detonatornya udah rusak, bikin Adam senyum-senyum puas ngelihat kemenangannya. Dan karena udah terdesak, Desmond kemudian nekat ngelempar ranjau ke arah Adam. Dan sialnya, Adam malah nginjek ranjaunya. Ledakan besar pun langsung terjadi, ngehancurin Adam dan bikin mereka bertiga akhirnya bisa kabur dari gedung. Beberapa saat kemudian, mimpi buruk itu pun sudah berakhir, dan mereka segera bergegas pergi dari tempat itu. Cerita dimulai di sebuah mobil camper yang lagi parkir di lapangan di tengah hutan. Di dalamnya ada cowok yang bernama Tom yang baru bangun tidur, dan anak ceweknya, yaitu Mira yang masih molor. Tapi karena di luar lagi hujan, dia pun tidur lagi. Pas hujannya udah reda, Tom bangun lagi dan ngeliat tempat tidurnya Mira udah kosong. Karena panik, dia pun langsung keluar buat nyari anaknya. Tapi abis muter-muter cukup lama, dia tetap nggak nemuin Mira. Terus pas dia mau nanya ke cewek yang lagi jogging, tiba-tiba si cewek itu diserang oleh dua orang yang ternyata adalah zombie. Tom yang tadinya mau nolongin jadi kaget banget ngeliat apa yang terjadi sama orang-orang itu. Gak lama kemudian Mira datang, tapi di saat yang sama, zombie-zombie lain juga pada ikutan nyerang dan mau gigit dia. Awalnya Tom masih bisa ngelawan zombie-zombie ganas itu pakai tangan kosong, tapi karena jumlahnya makin banyak, dia pun kemudian nyuruh Mira buat kabur duluan dan bilang kalau dia bakal nyusul. Sementara itu, Tom balik masuk ke mobil campernya, dan dari atas, kelihatan zombie-zombie yang makin banyak ngerubungin dia. Cerita mundur ke beberapa hari sebelumnya. Terlihat Tom dan keluarganya lagi ngobrol santai sambil ngelakuin aktivitas seperti biasa. Tom adalah tipe ayah yang gak terlalu deket sama anaknya. Pas Mira cerita soal kegiatan pramuka ke ibunya yaitu Naomi, dia cerita tentang acara memetik bunga. Tapi Tom malah nganggap kalau kegiatan itu cuma main-main doang. Katanya, anak pramuka yang sebenarnya harusnya bisa survival di hutan, bukan cuma metik bunga doang. Dengar tanggapan bokapnya itu bikin Mira bete dan terus pergi ninggalin mereka. Malamnya, pas Mira udah tertidur, Tom dan Naomi ngobrolin soal sikapnya ke Mira tadi. Naomi minta Tom buat lebih banyak ngabisin waktu bareng Mira dengan cara ngajakin dia camping akhir minggu ini. Awalnya Tom nolak karena dia udah janjian sama temennya, tapi Naomi bilang kalau Tom gak bisa luangin waktu sekarang buat Mira, jangan harap Mira bakal luangin waktunya buat Tom kalau dia udah dewasa. Dan dengar perkataan istrinya itu, akhirnya Tom pun setuju. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, Tom dan Mira segera berangkat buat pergi camping. Pas lagi di jalan, Tom dengar berita tentang serangan di mana-mana yang bikin orang-orang pada kena ruam, tapi penyebabnya masih nggak diketahui. Beberapa saat kemudian, mereka pun nyampe di tempat camping. Tapi, Mira kelihatan cuek bebek sama apa yang diomongin dan dilakuin bokapnya. Sampai akhirnya, Tom ngajakin dia naik gunung, sehingga Mira terpaksa ikut. Di tengah jalan, Mira bilang kalau dia nggak suka sama bokapnya dan minta cepet-cepet diantar pulang aja. Apalagi setelah tahu kalau Tom sebenarnya pergi karena dipaksa sama nyokapnya. Tapi, Tom nyoba ngasih alasan, dia minta dikasih kesempatan dan bilang buat nginep semalam aja. Dan kalau Mira nggak suka, besok paginya mereka langsung pulang. Dengar permintaan bokapnya itu, akhirnya Mira pun setuju. Beberapa saat kemudian, pas lagi ngajarin Mira cara nyalain api tanpa korek, si anak minta maaf karena dia lahir jadi cewek. Dan bilang dia bakal berusaha lebih bersikap kayak cowok kalau bokapnya mau, biar bokapnya lebih sering main sama dia. Dengar itu, Tom jadi ngerasa bersalah dan gak bisa ngomong apa-apa. Tiba-tiba, ada cewek di perkemahan yang mengajak mereka makan bareng. Di tempat makan, Mira kemudian ketemu sama anak-anak seumurannya dan bermain bersama. Abis makan, Tom ngajarin Mira baca kode Morse sampai malam tiba dan mereka pun istirahat. Kembali ke masa sekarang, terlihat Tom yang lagi berusaha manggil Mira dari atas mobil campernya. Dan dia hampir aja jatuh, gara-gara mobilnya goyang kenceng banget karena diserang zombie.
Tapi untungnya dia masih selamat. Terus dia balik ke dalam buat ngambil pistolnya dan berniat keluar buat nyari Mira. Tom berhasil ngebantai beberapa zombie pakai pistolnya, tapi pelurunya kemudian habis. Sehingga dia terpaksa balik masuk lagi karena zombinya banyak banget dan sangat ganas. Dia bahkan sampai harus motong tangan salah satu zombie yang berusaha masuk dan untungnya dia selamat, tapi percobaan pertamanya tadi gagal total. Tom kemudian nyiapin kunci mobil, tangga, dan pelindung diri buat nyoba kabur lagi. Dan tujuannya kali ini adalah mobilnya. Tapi usahanya nggak gampang. Dia harus ngadepin serangan zombie-zombie ganas itu sampai akhirnya dia berhasil masuk ke dalam mobil. Tapi ternyata baterainya sowak, jadi dia harus balik lagi ke mobil campernya. Tom nembak satu zombie yang menghalangi pakai pistol suar, terus balik lagi ke mobil campernya. Pas udah di dalam, Tom nyoba nelpon Mira, tapi ternyata HP-nya Mira ketinggalan di situ. Beberapa saat kemudian, Tom dan Mira terlihat asik ngobrol pas malam-malam. Tapi tiba-tiba, para zombie datang nyulik Mira. Untungnya, itu cuma mimpi buruk. Besok paginya, Tom mulai ngitung-ngitung stok makanannya buat bertahan hidup. Sebenarnya, persediaan makanannya lumayan banyak. Tapi dia gantung makanannya di pohon yang lumayan jauh dari mobilnya, karena itu adalah salah satu latihan yang mau dia kasih ke Mira. Tiba-tiba, zombie-zombie di luar makin agresif, mereka berusaha masuk dengan cara mecahin jendela. Untungnya, Tom berhasil nahan mereka. Setelah agak tenang, dia kemudian pasang penghalang di jendela pakai pintu lemari. Terus, pas lagi nyari bantuan lewat radio, dia denger tim penyelamat yang lagi broadcast. Tapi sayangnya, orangnya nggak bisa dihubungin. Beberapa saat kemudian, Tom lagi ngawasin keadaan sekitar dari atas mobil dan tiba-tiba dia kaget ngeliat ada seseorang yang mengendap-ngendap di kejauhan dan ternyata itu adalah Mira. Ngeliat itu, Tom langsung coba komunikasi sama anaknya pakai kode Morse. Dia bilang agar Mira diam aja di sana, tapi anaknya itu sepertinya masih nggak terlalu ngerti kode Morse sehingga dia malah jalan ke arahnya. Dan karena itu, zombie-zombie langsung pada lari ke arah Mira sehingga tanpa pikir panjang, Tom langsung loncat dan nyerang zombie-zombie itu buat ngalihin perhatian mereka. Pas zombie-zombie itu balik ke arahnya, dia naik lagi ke atap mobilnya dan sekali lagi dia kehilangan jejak anaknya. Malamnya, Mira yang lagi nyoba balik ke mobil bokapnya, kemudian ngeliat temen campingnya kemarin. Tapi pas dipanggil, ternyata temennya itu udah jadi zombie dan mau nyerang dia. Untungnya, Mira bisa ngumpet di balik kayu, sehingga si zombie nggak bisa nangkep dia. Sementara itu, Tom masih merhatiin keadaan sekitar. Terus dari radionya kedengeran lagi suara tim penyelamat tadi, tapi tetap aja Tom nggak bisa ngehubungin mereka balik. Tiba-tiba, radionya bunyi kenceng banget, bikin zombie-zombie di luar jadi agresif lagi dan berusaha masuk dari atas atap. Tom pun mutusin buat keluar dan ngelawan zombie-zombie di atap mobilnya. Untungnya, dia berhasil ngebantai semua zombie di atap, tapi nahasnya, dia kemudian keselip dan jatuh sampai pingsan. Besok paginya, Tom nggak ngapa-ngapain, cuma diem di atas atap mobilnya buat ngawasin Mira dan zombie-zombie yang nyoba masuk dari atas. Terus, dia ngeliat salah satu zombie ngejatohin jaketnya Mira. Tom pun langsung putus asa sampai mau bunuh diri pakai satu peluru yang tersisa. Tapi, dia ngebatalin niatnya dan berusaha buat tetap bertahan hidup. Dia pasang pecahan kaca dan kaleng kosong di sekeliling atap mobilnya biar para zombie nggak bisa naik. Nggak lama kemudian, Tom ngeliat ada mobil yang datang mendekat. Tapi karena dikepung banyak zombie, mobil itu pun kemudian nabrak pohon. Ngeliat itu, Tom mutusin buat nolongin orang di dalam mobilnya. Tom brutal banget, ngehajar semua zombie yang ada di depannya, sampai akhirnya mereka berdua bisa selamat. Tom kemudian nanya ke orang yang mengaku polisi itu, apa dia ngeliat anak cewek di jalan sambil nunjukin foto Mira. Polisinya ngejawab dengan agak ragu, dia bilang kalau kayaknya dia pernah ngeliat anak cewek di gunung, sehingga Tom kemudian berniat mau nyari Mira. Tapi, si polisi bilang mereka harus punya rencana matang dan pastinya perutnya nggak boleh kosong. Kelihatan banget kalau orang ini kelaparan parah, yang dia pikirin cuma makanan doang, nggak ada niatan sama sekali buat bantuin Tom nyari Mira. Terus, pas orang itu tidur, Tom ngeliat ada tato di tangannya, bikin dia jadi curiga. Karena mana mungkin seorang polisi punya tato. Tom kemudian ngecek pistolnya, dan ternyata nggak ada pelurunya. Pas dompetnya dicek, ternyata semua identitas dan atribut yang dia pakai adalah punya orang lain. Tiba-tiba, si polisi gadungan itu bangun dan nyerang Tom, sehingga mereka pun saling berkelahi. Tom berhasil nusuk kakinya, tapi dia kemudian ditendang rahangnya sampai pingsan. Pas Tom bangun dari pingsannya, dia udah diborgol dan mau dilempar dari atap mobilnya. Untungnya, Tom berhasil ngejatuhin si polisi gadungan itu, sampai dia dimakan sama zombie-zombie di bawah.
Beberapa saat kemudian, Tom lagi tiduran, terus ngeliat Mira masuk dari atap. Pas nengok, ternyata Mira udah jadi zombie dan nyerang dia, tapi lagi-lagi itu cuma mimpi doang. Gak lama kemudian, ada pohon tumbang yang nimpa mobilnya dan bikin pintunya rusak, jadinya ada zombie yang kemudian masuk. Tom berhasil ngalahin zombinya, tapi sialnya zombie-zombie lain juga pada ikutan masuk. Tom kemudian mutusin buat ngeluarin gas dari kompornya dan ngebakar semua zombie-zombie itu. Setelah semua zombie tadi mati, Tom kemudian benerin pintunya. Terus pas di atap, dia ngelihat ada asap di bukit dan mikir kalau itu adalah tanda dari Mira. Tom ngelihat baterai mobilnya yang jatuh, tapi dia nggak mungkin bisa ngambil dari atap atau depan pintu, sehingga dia punya ide buat ngebolongin lantai mobilnya. Malamnya, setelah berhasil bikin lubang, dia keluar dari situ dan nembakin pistol suar buat mancing zombie di sekitar mobilnya, sampai akhirnya dia bisa ngambil baterainya. Tapi, pas Tom mau siap-siap ke mobilnya, ternyata zombie-zombie udah berhasil masuk, sehingga dia harus buru-buru masuk ke mobil. Sambil ngehindarin serangan zombie, akhirnya Tom berhasil nyambungin baterainya dan langsung nyalain mobilnya. Tapi, usahanya buat kabur pakai mobil gagal lagi, karena serangan zombie yang brutal banget. Dan karena nggak ada pilihan lain, dia pun terpaksa berantem ngelawan semua gerombolan zombie yang nyerang dia. Pas udah hampir nyerah, tiba-tiba dia ngeliat tabung gas di dekat mobilnya. Tom tanpa pikir panjang, kemudian ngeledakin tabung itu pakai tembakan suarnya. Beberapa saat setelah terjadi ledakan, ternyata Tom masih hidup, karena tubuhnya ketutupan sama mayat-mayat zombie. Beberapa saat kemudian, Tom lanjutin pencariannya ke bukit, dan akhirnya dia nemuin Mira yang udah lemes banget di reruntuhan bangunan. Cerita dimulai di sebuah lab. Ada tukang bersih-bersih yang lagi ngepel semua ruangan di situ. Dia sempat dikasih tahu sama salah satu ilmuwan agar jangan megang-megang apapun, soalnya di situ banyak eksperimen-eksperimen berbahaya. Tapi si tukangnya yang kepo malah masuk ke dalam ruangan, terus ngeliat ada cowok yang lagi tidur di kasur. Tapi dia nggak sengaja nyenggol alat-alat di situ sampai cowok tadi koma. Dan karena panik, si tukangnya nyoba benerin alatnya. Tapi tiba-tiba cowok tadi kebangun dan jadi zombie dan langsung nyerang si tukang dengan brutal. Pas tukangnya nyamperin ilmuwannya, ternyata dia udah jadi zombie juga dan langsung nyerang si ilmuwan. Sementara itu di sekolah, ada guru pramuka yang bernama Roger dengan 3 muridnya, yaitu Ben, Carter, dan Augie yang lagi nyoba ngerekrut murid baru buat ikut pramuka. Tapi nggak ada satupun yang mau ikut kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Sebelum pulang, Roger ngingetin mereka bertiga kalau malam nanti bakal ada acara perkemahan, jadi mereka harus datang tepat waktu. Beberapa saat kemudian, pas Ben dan Carter dalam perjalanan pulang, mereka nggak sengaja nabrak rusa sampai mati dan bikin ban mobilnya rusak. Gak lama berselang, teman-teman sekolah mereka datang, termasuk cewek yang ditaksir Ben, yaitu Kendall. Ben nyoba jelasin apa yang terjadi, sementara Carter malah ngegodain Chloe yang lagi nunggu di mobil. Meskipun Ben suka banget sama Kendall, tapi Kendall cuman nganggep Ben kayak adek doang. Ben kemudian nyoba kasih lihat rusa yang ditabraknya tadi, tapi ternyata udah nggak ada, bikin Ben bingung banget. Soalnya dia yakin kalau rusanya tadi udah mati. Setelah berhasil benerin ban mobil, Carter ngasih tahu Ben kalau mereka diundang Chloe ke pesta rahasia yang diadain sama kakak kelas. Sehingga mereka berdua mutusin buat kabur dari acara kemah pramuka nanti malam, biar mereka bisa ikut pesta itu. Sementara itu, pas Roger lagi OTW ke tempat kemah, tiba-tiba dia diserang sama rusa tadi yang sekarang udah jadi zombie. Tapi, untungnya, Roger bisa ngebunuh rusa itu. Namun sayangnya, Roger tiba-tiba digigit sama ilmuwan yang juga udah jadi zombie. Beberapa saat kemudian, Ben dan Carter lagi nongkrong di toko swalayan buat beli minuman keras. Tapi, karena mereka masih di bawah umur, mereka kemudian punya ide, yaitu minta tolong orang gila yang ada di depan mereka buat beli minumannya. Tapi, si orang gila malah beli barang lain. Gak lama kemudian, Ben ketemu sama mantan kakak kelasnya yang bernama Dennis. Dan karena Ben baik hati mau benerin tas Dennis yang rusak, akhirnya Dennis beliin mereka minuman. Beberapa saat kemudian, pas Ben dan Carter nyampe di hutan, mereka kemudian ketemu Augie yang udah datang duluan. Tapi, karena Roger belum nongol juga, mereka bertiga mutusin buat siapin tenda dan perlengkapan kemah sambil have fun bareng. Pas malamnya, mereka kemudian nostalgia masa lalu pas mereka pertama kali ikut pramuka, sampai dapetin banyak banget penghargaan. Augie bilang ke Ben kalau mereka harus selalu pakai ilmu pramuka. Tapi Ben kayaknya nggak terlalu yakin, soalnya dia pengen nikmatin masa muda kayak remaja lainnya. Gak lama kemudian,
Pas Augie udah tidur, Carter diam-diam ngajakin Ben cabut dari situ buat pergi ke pesta rahasia kakak kelas. Tapi, pas mereka berdua mau pergi naik mobil, Augie tiba-tiba memergoki mereka. Mereka bertiga pun berantem. Augie ngerasa udah dikhianatin sama Ben dan Carter. Carter yang kesel, kemudian bilang kalau pramuka itu cuma buat anak kecil, mereka ini sekarang kan udah remaja, dan mereka juga pengen seneng-seneng kayak remaja lainnya. Dan setelah dengar itu, akhirnya Augie nyuruh mereka pergi aja, nggak usah peduliin dia. Ben dan Carter pun kemudian cabut, ninggalin Augie sendirian. Beberapa saat kemudian, Ben dan Carter akhirnya nyampe di kota. Tapi mereka baru sadar kalau kotanya sepi banget, kayak kota mati. Penjaga toko dan penjaga klub juga ngilang entah kemana. Pas mereka masuk ke klub buat datengin pesta rahasia, tapi nggak ada orang sama sekali. Ternyata mereka dikerjain Chloe, karena pestanya nggak diadain di klub, melainkan di tempat lain. Setelah muter-muter cukup lama, mereka akhirnya ketemu sama cewek penari. Tapi, tiba-tiba mereka dikagetin sama penjaga klub yang udah berubah jadi zombie. Mereka pun langsung lari dan ngumpet dari kejaran zombie itu. Awalnya Ben sama Carter udah mau nyerah, tapi untungnya muncul Dennis yang bawa senjata buat ngehabisin zombie itu. Tapi sialnya, suara tembakan tadi malah bikin zombie-zombie lain pada datang dari segala penjuru, sehingga mereka buru-buru cabut naik mobilnya Ben. Sementara itu, Augie lagi nyariin Roger di rumahnya, tapi nggak ada orang sama sekali. Dia bingung banget, dan kemudian ninggalin pesan buat Roger. Pas Augie mau pergi, tiba-tiba muncul Roger yang udah jadi zombie. Roger nyoba nyerang dan gigit dia, tapi Augie ngelawan pakai segala macam peralatan yang ada di situ. Sampai akhirnya, Augie berhasil ngalahin Roger dengan cara ngebakar dia. Sementara itu, pas Ben dan yang lain nyampe di kantor polisi, mereka baru tahu kalau seluruh warga udah dievakuasi keluar kota. Gak lama kemudian, zombie-zombie pada mulai datang, sehingga mereka bertiga terpaksa ngelawan zombie-zombinya. Tapi, karena zombinya banyak banget, mereka pun kewalahan dan akhirnya masuk ke dalam penjara. Namun nahasnya, mereka malah kejebak di situ dan dikelilingi sama zombie-zombie di luar. Di dalam penjara, mereka pun saling berdebat dan gak tahu lagi gimana caranya bisa keluar dari tempat ini. Beberapa saat kemudian, terdengar suara musik dari mobil di luar, bikin zombie-zombinya langsung pada keluar ngikutin suara itu. Ternyata itu adalah perbuatan Augie, yang kemudian langsung masuk dan pakai kemampuan bobol kunci buat ngeluarin mereka semua. Mereka pun langsung lari dari kejaran para zombie dan berhasil nutup pintu gerbangnya. Beberapa saat kemudian, di tengah jalan, Ben bilang kalau mereka bakal pergi ke markas militer yang jauh banget dari tempat mereka sekarang. Terus, pas mereka ngelihat ada mobil box, mereka nyoba nyamperin mobilnya. Tapi, ternyata di sana ada orang gila tadi yang udah jadi zombie. Dan karena mereka nggak punya senjata, jadi Augie coba ngusir zombie itu dengan cara teriak-teriak. Tapi, pas dia ngelihat zombie itu pakai baju Britney Spears, Augie nyoba nyanyi lagu Britney Spears, dan uniknya si zombie juga ikutan nyanyi. Sampai tiba-tiba muncul seorang tentara yang bernama Reeves yang nembak zombie itu. Mereka pun langsung cabut dari situ bareng Reeves. Di tengah jalan, Reeves cerita kalau mereka udah ngungsiin banyak orang dan bahkan udah bikin benteng pertahanan juga. Tapi kayaknya mereka belum nyelamatin orang-orang yang ada di dalam pesta. Dengar itu, Carter langsung pengen nyari tempat pestanya karena Kendall masih di sana. Sementara itu, Reeves ternyata udah kegigit zombie dan dia pun berubah jadi zombie dan nyerang Dennis. Dan dengan dibantu sama ketiga orang lainnya, Dennis akhirnya bisa ngalahin zombie Reeves. Setelah itu, tiba-tiba mereka dengar suara dari radio yang bilang kalau pihak pemerintah bakal ngebom seluruh kota jam 3 pagi. Dengar itu, Ben dan kawan-kawan berniat nyari buku diary-nya Kendall. Soalnya, Carter bilang kalau Kendall selalu mencatat semua yang dia lakuin, dan pastinya termasuk lokasi pesta rahasianya itu. Beberapa saat kemudian, pas nyampe di kamar Kendall, mereka langsung berpencar buat nyari buku diary-nya. Tapi, mereka dengar suara aneh dari lantai bawah. Dennis nyuruh Carter dan Augie buat ngecek. Awalnya mereka nggak ngelihat ada apa-apa, tapi tiba-tiba muncul dua zombie yang langsung nyerang mereka. Mereka berdua langsung melawan zombie-zombie itu. Augie berhasil nusuk si zombie pria, sementara Carter menggal kepala si zombie nenek-nenek. Dengar ada ribut-ribut, Ben dan Dennis kemudian turun, tapi tiba-tiba muncul lebih banyak zombie lagi, sehingga mereka pun langsung sembunyi di kamar Kendall. Zombie-zombie itu berusaha ngedorong pintunya, jadi Ben nyuruh semuanya lompat pakai trampolin di halaman belakang rumah. Carter, Augie, dan Dennis berhasil lompat dengan selamat. Tapi pas giliran Ben mau lompat, tiba-tiba para zombie itu ngumpul di atas trampolin. Ben yang kejebak, kemudian gak sengaja pegangan adik kecilnya si zombie biar gak jatuh. Ngeliat itu,
Dennis kemudian mancing perhatian zombie-zombie itu biar pergi menjauh. Dan akhirnya, Ben pun terjatuh ke trampolin dan berhasil nyelamatin diri. Setelah berhasil kabur dari kejaran zombie, Ben kemudian nyuruh Dennis buat pergi ke markas militer buat cari bantuan. Sementara Ben, Carter, dan Augie berencana mau pergi ke lokasi pesta. Tapi, karena mereka nggak punya senjata buat lawan zombie, mereka bertiga kemudian nerobos toko serbaguna dan di sana mereka langsung merakit senjata masing-masing. Sementara itu, di dalam ruangan pesta, kekacauan udah mulai terjadi. Para zombie muncul satu persatu dan langsung nyerang semua orang. Pas lagi kacau-kacaunya, Ben sama temen-temennya datang bawa perlengkapan anti-zombie lengkap. Nggak pakai lama, mereka langsung sikat semua zombie pakai senjata andalan masing-masing. Awalnya sih mereka bisa ngalahin beberapa zombie, tapi zombinya banyak banget, nggak habis-habis. Akhirnya, mereka nyuruh Kendall dan orang-orang yang masih selamat buat cabut dari situ. Dan setelah semua orang udah keluar, Ben dan yang lain nyoba ngalihin perhatian zombie-zombie itu ke tempat lain. Tapi sialnya, mereka malah kejebak di situ gara-gara dikepung zombie. Ngerasa udah nggak ada jalan keluar, Ben dan Carter kemudian minta maaf ke Augie karena mereka sempat mau ninggalin Augie sendirian di hutan. Augie pun juga minta maaf ke mereka berdua karena sering mengajak ikut pramuka, padahal mereka pengen seneng-seneng kayak remaja lain. Mereka pun akhirnya mutusin buat ngorbanin diri pakai bom buatan Augie biar bisa ngebantai semua zombie di situ. Tapi sebelum mereka melakukannya, tiba-tiba muncul Dennis yang nyuruh mereka kabur lewat jalan rahasia. Mereka pun bergegas ngikutin Dennis, dan gak lama kemudian bom itu pun meledak dan ngebunuh semua zombie di dalamnya. Beberapa saat kemudian, para tentara akhirnya tiba di tempat tersebut buat menyelamatkan mereka. Mereka pun kemudian dievakuasi ke markas militer di perbatasan, dan Ben kemudian ngucapin terima kasih ke Dennis karena udah bantuin mereka selama ini. Ben kemudian ketemu dengan Kendall, dan di tempat itu juga, akhirnya mereka pun jadian.